Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung dan inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung dan inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung dan inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung inisiatif psikosomatis dengan topik kebaikan obat mujarab sembuhkan asam lambung inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kebaikan obat mujarab sembuhkan asam lambung dan inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung dan inisiatif psikosomatis adalah penderitaan yang disebabkan oleh multifaktor ya. Oleh karena itu, obat yang mujarabnya itu juga multi juga. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita belum eh, ketemu obat yang cocok ya, atau yang mungkin lengkap, nah ini akhirnya kadang penderitaan masih terkatung-katung lama untuk sembuhnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ternyata ini ada satu obat yang mujarab ini ya. Ini saya sharing lah kepada teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang khususnya masih dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya. Jadi obat itu adalah segala sesuatu yang bisa menyembuhkan suatu penyakit, baik itu yang bersifat real maupun yang bersifat moral gitu ya. Jadi memang kompleks di dalam penderitaan asam lambung nih obatnya. Nah contoh ya, contoh ketika saya dalam penderitaan asam lambung ini karena sampai kenapa sampai dalam waktu yang lama ya, katakanlah sampai 1 tahun lebih. Nah ini memang perjalanannya juga panjang teman-teman. Artinya apa? Obat-obat itu ya hampir semuanya pernah saya coba. Artinya begini, yang pertama obat yang bersifat medis lah ya, obat dari dokter. Ini saya kira hampir semua penderita itu pun seperti itu. Jadi langkah awal biasanya untuk pengobatan kita pasti larinya ke dokter ya. Nah itu sudah berulang kali dalam waktu yang cukup lama makan obat-obat dokter, tapi alhasil juga belum menyembuhkan secara maksimal ya. Nah, oleh karena itu kita masih tetap berikhtiar dalam rangka mencari kesembuhan ya. Nah, itu tetap jalan terus, contoh sampai obat katakanlah dari paranormal ya dengan bermacam-macam resepnya itu pun sudah saya lalui itu. Kemudian yang herbal ya, jamu ini, jamu itu pun sudah saya coba. Nah, namun demikian dalam
perjalanannya, karena penderitaan ini tidak hanya penderitaan yang bersifat fisik ya, tapi juga yang bersifat psikis. Nah, oleh karena itu obatnya tentunya juga ada obat yang bersifat fisik, juga ada yang bersifat psikis. Kalau tadi yang saya sebutkan, contohnya obat dokter, kemudian mungkin resep dari paranormal, kemudian mungkin jamu-jamuan ya yang bersifat herbal, ini semuanya bersifat fisik. Jadi ketika kita punya apa ya, ya keluhan-keluhan lah, rasa-rasa. Nah, tentunya pertama kita cari obat yang bersifat fisik. Contohnya itu tadi ada obat herbal, ada obat mungkin dari paranormal, kemudian ada jamu-jamu. Nah, itu semuanya kita tempuh. Nah, namun demikian alhasil memang kita belum bisa sampai ke sembuh total ya. Bahkan dalam perjalanannya ya naik turun lah ya, naik turun. Kadang sampai drop lagi. Nah, itu juga biasa seperti itu di dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Namun demikian saya akui, jadi semua upaya pengobatan ya baik itu ke dokter, baik itu ke mungkin paranormal, mungkin ke jamu-jamuan, ini semuanya punya arti ya, semuanya punya arti. Namun demikian kenapa belum bisa sembuh total ya? Nah, ini memang masih ada sesuatu yang kurang. Jadi sesuatu yang kurang yang harus kita lengkapi. Nah, disinilah ini yang kadang kita kalau belum menemukan ini adalah sebenarnya kunci ya, kunci. Jadi ibaratnya sebagai obat pamungkasnya ini di sini nih teman-teman. Ini pengalaman saya seperti itu. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali ini saya sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa ya segera untuk cepat sembuh total itu. Jadi selain obat-obat tadi yang saya sebutkan itu semuanya juga punya arti ya. Nah, ini adalah senjata pamungkasnya ya, yaitu obat penyembuh pamungkas ini adalah yang bersifat psikis teman-teman. Obatnya apa? Hanya satu ini, yaitu kebaikan. Nah, oleh karena itu dalam session kali ini saya angkat sebagai topik yaitu kebaikan obat mujarab, sembuhkan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, kebaikan yang seperti apa? Nah, ikutilah ya ini sampai dengan selesai, jangan di skip sehingga betul-betul paham gitu. Oke, jadi obat penyembuh pamungkas yang sangat mujarab ini adalah yang bersifat psikis yaitu kebaikan. Nah, kebaikan ini juga masih luas teman-teman, ya, masih luas. Nah, ini ingin saya jabarkan satu persatu ya. Yang pertama adalah berpikir baik. Ya, iya. Jadi pikiran kebaikan ya. Jadi pikiran kita ini selalu mikir yang baik-baik gitu. Jangan sebaliknya ya. Nah, ketika seperti itu, nah ini termasuk obat mujarabnya seperti itu. Jadi pikiran kita coba ya, kita setting untuk mikir yang baik-baik. Jadi berpikir baiklah intinya di sini ya. Jadi kita mencoba berpikir tentang analisa terhadap kondisi kesehatan kita juga dengan analisa yang baik ya. Contohnya berpikir yang baik terhadap sensasi yang ada ya, yang kita rasakan mulai dari awal bahwa asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung semua orang punya. Asam lambung hanya numpang lewat yang akhirnya kita akan sembuh. Itu contohnya seperti itu. Termasuk kita berpikir yang lain-lain juga
baik ketika kita memandang kepada mungkin orang lain, ya kita pandang bahwa mereka itu semua orang baik-baik, dan bagaimana kita juga bersikap juga kita harus baik. Terus sampai dengan apa yang bisa eh, kita berikan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan. Jadi pikiran ini pokoknya mikir hal-hal yang baik gitu teman-teman, ya, yang baik terhadap diri kita sendiri juga terhadap orang lain. Contohnya ketika kita ketemu dengan orang lain, di pikiran kita mikir apa yang harus kita lakukan untuk sesuatu kebaikan kepada mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, ini artinya kita sudah berpikir baik. Mengapa ini penting? Karena pikiran ini juga merupakan doa, teman-teman. Ya, itu. Jadi kalau sudah pikirannya baik, itu nanti ke yang lain-lainnya itu akan mengikuti baik. Oke ya. Jadi obat yang pertama, kebaikan pertama adalah berpikir baik. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, ini masih kebaikan ya, karena memang temanya kebaikan kali ini. Yang kedua adalah uh, berbuat baik. Nah, kalau tadi pertama kan berpikir baik. Nah, kemudian yang kedua ini berbuat baik. Nah, ini lebih luas lagi teman-teman. Yang namanya berbuat ini otomatis juga berbuat terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, ketika kita bisa melakukan ya amal perbuatan baik, nah ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya ya berbuat baik ya. Nah, contohnya kita ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain dulu gitu. Ketika kita ingin sehat, ya kita harus sharing kesehatan kepada orang lain gitu. Jadi pokoknya apa yang bisa kita berikan kepada orang lain tentang kebaikan, nah itulah jadikan perbuatan kita. Apa yang bisa kita tolong kepada orang lain ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, dalam kondisi yang mungkin perlu ditolong, nah kita tolong. Nah ini artinya berbuat baik. Nah dengan semakin banyak kita berbuat baik, ini sama aja kita sudah mengobati diri kita menjadi lebih baik. Nah, kalau diri kita menjadi lebih baik, dilihat dari kapasitas kita yang sedang menderita, maka penderitaan itu atau sakit kita itu akan disembuhkan begitu, teman-teman. Oke, ya. Ya, jadi yang pertama tadi adalah berpikir baik, baik ya. Kedua, berbuat baik. Dan yang ketiga ini, teman-teman, berkata baik gitu. Jadi kata-kata juga merupakan doa. Maka dari itu kita harus berkata baik. Kadang ada orang bilang, wah kata-katanya kotor, misalkan seperti itu ya. Nah itu ya karena kurang baik. Maka dari itu kita eh, cobalah ya selalu berkomunikasi yang baik-baik, termasuk memandang diri kita ya, diri kita ketika kita sedang dalam penderitaan, kita jangan bilang wah ini sakit sekali, wah ini parah, jangan seperti itu, tapi katakan yang baik, wah saya sudah sehat, kondisi saya sudah membaik, alhamdulillah, misalkan seperti itu ya, saya tidak apa-apa, tidak apa-apa itu. Saya bisa untuk apa ya, untuk cepat sembuh juga bisa. Katakan seperti itu. Jangan mengeluh dengan kata-kata yang wah ini parah, wah ini bagaimana, ini terus nanti kalau kambuh dan lain sebagainya lah, keluhan-keluhan itu ya. Itu robah. Jadi kita berkata yang baik.
Berkata yang baik pertama yang hubungannya dengan kesehatan kita. Katakan kalau kita itu sehat, kita itu baik-baik saja ya. Kita itu cepat sembuh seperti itu. Kita itu sudah sembuh seperti itu, misalkan seperti itu ya. Kalau memang kondisinya belum baik. Nah, oleh karena itu nanti setelah kita berpikir baik, berbuat baik, berkata baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, kembali kepada diri kita di dalam penderitaan asam lambung gerd psikosomatis itu akan menjadi sembuh, teman-teman. Mengapa jadi sembuh? Karena pikiran kita ini fresh ya. Pikiran kita fresh, tanpa ada pikiran yang yang negatif, beban-beban pikiran, beban perasaan ya. Semuanya plong karena sudah kita lepaskan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Oke teman-teman ya, jadi itu ya intinya. Jadi obat yang mujarab kali ini adalah kebaikan, yaitu berpikir baik, berbuat baik, dan berkata baik. Sedangkan pikiran, perbuatan, perkataan ini adalah doa. Oke ya. Nah selain itu kita tambah lagi dengan banyak berdoa, banyak bersyukur ya, banyak bersabar di dalam mencari ikhtiar, kemudian sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki menjadi lebih baik, dan kita selalu ikhlas di dalam menjalaninya serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita cepat-cepat disembuhkan dari penyakitnya. Insya Allah dengan seperti itu maka kita akan segera sembuh. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.